sebagian kaum muslimin itu mesti bertanya-tanya sih, apa maksud imanan dan ihtisaban sih? Imanan artinya membenarkan ini perintah Allah. Ada keyakinan dalam hatinya bahwasannya dia adalah budaknya Allah Azza wa Jal. Setiap seorang hamba melaksanakan berjalan menuju Allah Azza wa Jal. Dan berjalan kita melalui hati, bukan kaki. Ucapan selamat Ramadan, Ramadan Mubarak itu apakah memang apa namanya sih? Apakah memang disyariatkan sih? Nah, Atau memang itu suatu hal yang mubah gitu? nah, Suatu hal yang mubah sehingga ya hukum asalnya ya boleh gitu. nah. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Itulah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kumpulkan. Apa masalah ini? Saya tidak melihat ada nas melarang. Paham? Ada nas yang utama dalam Al-Quran. Kita bergembira dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bergembira. Setiap amal Amalan kebaikan kebaikan. harus didahului oleh taubat dan istighfar. Karena dalam Islam, tidak boleh kita menzalimi Muslim, kafir, haiwan, serangga. Tidak boleh kita menzalimi siapapun. Jadi niat di Ramadan ini kan itu 30 hari ini sih. Apakah cukup di awal Ramadan saja kita berniat atau kita harus niat setiap hari? Niat ini gerakan hati. Engkau pergi ke masjid untuk wudu, ini niat salat. Ada niat ya. Tidak ada hadis sahih maupun dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat mereka berkata, aku berniat untuk puasa besok atau untuk salat zuhur atau untuk salat sunnah. Tidak ada sama sekali. Sebaiknya kita perbanyak khatam sih tanpa tadabbur atau kita bersamaan baca sekalian tadabbur juga sih. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam hati, mereka tidak paham, tidak mentadabburi, tidak menhayati. Ini para ulama, para orang umum seluruhnya harus mentadabburi. Kewajiban yang utama untuk Al-Quran agar kita mentadabburi, agar kita menambil petunjuk, agar Al-Quran ini membentuk perjalanan dan kehidupan dan manhaj kita menuju Allah Ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar ikhwah sekalian? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Berpuasa tanpa ilmu akan terasa hambar. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Ana duduk bersama guru kita semua, Syekh Abdul Hasan Hafizahullah Ta'ala. Gimana kabar Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana sangat bahagia sekali Syekh. Terima kasih banyak kepada Syekh. Kita bisa duduk pada kesempatan kali ini. Karena gini Syekh, karena ini bulan Ramadan sudah semakin dekat dan banyak sekali kaum muslimin yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi mereka sudah nggak sabar lagi nih Syekh mendapatkan pencerahan dari Syekh. Kita mulai Syekh. Nah, Bismillah. Jadi gini Syekh, di kalangan kaum muslimin tersebar sebuah hadis ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, atau juga man qoma ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab maka akan diampuni. Nah, terkadang sebagian kaum muslimin itu mesti bertanya-tanya sih, apa maksud imanan dan ihtisaban sih? Nah. Silakan sih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jazakumullah khair Ustaz Taufiq ala hada podcast. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi berapa menit yang kita insyaAllah akan memberikan ilmu dan hidayah untuk kita sendiri dan untuk umat kita. Semoga Allah memberkahi ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, apa artinya imanan dan ihtisaban? Dan kenapa Nabi SAW mengkhususkan dua amalan ini, yaitu puasa dan qiyamul laili dengan iman dan ihtisab. Hanya dua ini saja saya. Yani dalam hadis ini Nabi mengkhususkan dua hal ini. Oh, dua hal ini. Tidak menggabungkan antara iman dan ihtisab kecuali yang sesuai dengan ilmu saya dengan sedekah yang wakaf. Sebagaimana saya akan menjelaskan. Yang pertama apa artinya imanan, yang kedua apa artinya ihtisaban. Kenapa keduanya digabungkan bersama kedua ibadah ini, yaitu puasa dan qiyamul lail. Yang pertama imanan dengan keyakinan. Imanan artinya membenarkan ini perintah Allah. Ada keyakinan dalam hatinya bahwasannya dia adalah budaknya Allah Azza wa Jal. Artinya tidak karena kebiasaan lingkunan sudah berpuasa dia berpuasa, lingkunan sudah salat tarawih dia salat tarawih. Tidak masalah kebiasaan, bahkan ini masalah keyakinan bahwasannya Allah memerintahkan ini salah satu ibadah yang dicintai Allah Azza wa Jal, baik masalah qiyamul lail maupun puasa
puasa siang hari, maka ini namanya iman. Iman artinya berkaitan amalan hati. Artinya setiap amalan seharusnya didahului oleh amalan hati. Jika hati ini bersih, jika hati ini penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, maka amalan yang setelah itu, yang akan melahirkan setelah itu, akan amalan baik. Jika tidak ada amalan hati, maka tidak ada amalan yang muncul. Atau amalan yang muncul tidak akan ada istiqamah, akan cepat dia malas atau mundur. Maka iman hati, artinya hati yang selamat, hati yang penuh keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, ini menggerakkan seorang untuk beramal. Menggerakkan seorang untuk beramal. Karena sebenarnya yang bergerak, yang setiap seorang hamba melaksanakan berjalan menuju Allah Azza wa Jal. Dan berjalan kita melalui hati, bukan kaki. Kalau di dunia, kita berjalan melalui kaki. Tapi kepada Allah Azza wa Jal, kita berjalan melalui hati. Jika hati selamat, berjalan kita akan lancar, akan cepat, kita akan sampai kepada tujuan kita. Kapan ketika hati kita kena penyakit tersembunyi seperti ria, seperti iri, seperti hasad, seperti penyakit-penyakit yang lain, maka ini seperti ikatan untuk hati. Maka hati tidak akan lancar dalam perjalanan yang menuju Allah Azza wa Jal. Oleh kerana itu ada banyak orang bekerjaan berat sekali, tapi mereka tidak sampai kepada Allah Azza wa Jal. Contoh orang Khawarij, mereka sangat rajin untuk beribadah. Bahkan Nabi bersabda kepada para sahabat sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad, yahquru ahadukum salatuhu ila salatihim. Seorang di antara kalian akan merendahkan amalannya, baik salat maupun baca Quran maupun puasa, dibandingkan amalan-amalan orang Khawarij. Baik, orang Khawarij ini di mana? Di surga? Tidak, di neraka wal iyadu billah. Subhanallah, artinya amalan mereka yang berat, amalan baik, tapi karena hati tidak bersih, tidak murni, tidak jernih, alas tidak penuh keyakinan kepada Allah yang sah, maka amalan semuanya ini sia-sia. Oleh karena itu, jika hati ini selamat, jika hati ini bersih, jika keyakinan sudah penuh dengan hati, dalam hati, maka ini menggerakkan orang untuk beramal baik. Ini hal yang pertama, imanan. Alas. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban ini artinya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Dia tidak melaksanakan amalan ini karena dia menunggu pujian dari manusia. Syukur, berterima kasih, atau sana, atau pujian dari manusia. Paham? Atau dia melaksanakannya secara kebiasaan. Setiap bulan Ramadan dia harus melakukan ini dan itu. Tidak. Karena kedua amalan ini, orang tua kita mendidik kita waktu kita kecil, membiasakan kita untuk berpuasa, untuk berdiri, untuk salat tarawih. Maka ada kebiasaan untuk masalah ini. Kita sudah dididikkan oleh orang tua, oleh lingkungan untuk ayo kita puasa besok, ayo kita berbuka besok di masjid, ayo kita melaksanakan qiyamul lail besok. Maka semua ini namanya kebiasaan. Maka seharusnya setelah kita terbiasa waktu kita sudah kecil, sebelum balik, maka kita harus ditanamkan di dalam hati kita masalah apa? Iman. Kenapa kita melaksanakan ini? Ihtisab, untuk siapa kita melakukan ini. Maka iman mendorong kita untuk beramal. Ihtisab mendorong kita untuk lanjut di dalam amalan dan hanya menunggu pahala dari Allah Azza saja. Tidak menunggu berterima kasih dari sefulan atau pujian dari sefulan. Ini makna iman dan ihtisab. Baik. Berarti imanan berkaitan dengan kenapa? Karena ini perintah Allah. Iya, betul. Karena kita mengimani ini perintah Allah. Ya. Berarti gitu sih. Kalau ihtisaban tadi untuk siapa? Ahsan. Berarti kita mengerjakan dua amalan tadi itu untuk Allah. Nah, begitu sih ya? Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Bagian yang kedua, kenapa Nabi mengkhususkan puasa dan qiyamul laili dengan iman dan ihtisaban? Ada ini juga sih, ada sebabnya sih. Ada rahasianya. Ada sebab besar sekali. Rahasianya sih ya. Tidak ada sesuatu hal di dalam syariat tanpa ada sebab. Tanpa ada hikmah. Syariat ini semuanya dibangun atas hikmah. Hikmah ini terkadang tersembunyi. Paham? Oleh kerana itu hikmah ini ketika tersembunyi artinya ghaib bagi saya. Iya. Paham? Ghaib bagi saya. Ketika ghaib, saya harus beriman kepada ghaib. Termasuk kepada imanan. Hikmah muncul atau tidak, ini tidak mempengaruhi saya. Tapi saya meyakini ada hikmah. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Mungkin saya tahu sekarang, tidak tahu sama sekali. Ini tidak mempengaruhi saya. Karena saya beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha berkasa, subhanahu wa ta'ala, saya tunduk. Oleh kerana itu surat Al-Baqarah semuanya
mendidik kita untuk apa? Untuk menundukkan diri kepada perintah Allah tanpa kita tanya tentang hikmah. Paham? Oleh kerana itu ayat yang pertama Allah mensifatkan orang yang bertakwa yang diberikan petunjuk dari Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada ghaib. Paham? Kenapa? Karena hikmah ini secara ghaib. Hikmah salat maghrib ini 3 rakaat apa? Oh iya, iya. Ghaib. Hikmah salat Isya ini 4 rakaat ini apa? Ghaib. Ghaib. Hikmah puasa 1 bulan saja, bukan 2 bulan atau 3 bulan ini apa? Ini ghaib. Hikmah ini dan itu, ini ghaib bagi sebagian manusia, mungkin sudah muncul bagi sebagian yang lain. Maka kita baik muncul hikmah atau tidak, kita beriman, artinya kita tunduk dan kita meyakini ada hikmah di belakang masalah ini. Baik, kenapa Nabi SAW mengkhususkan puasa dan qiyamul laili dengan katanya imanan dan ihtisaban? Jawabannya, karena kedua amalan ini seharusnya tersembunyi. Orang puasa, apakah orang di luar tahu dia puasa atau tidak? Mungkin dia dalam sendirian dia berbuka. Pura-pura puasa. Dia pura-pura puasa. Artinya ini amalan tersembunyi. Hanya antara engkau dan Allah Azza wa Jalla. Qiyamul lail seharusnya ini juga tersembunyi. Qiyamul lail secara asal engkau berdiri di hadapan Allah secara sendiri, tidak ada orang melihat engkau. Faham? Amal ini keluarnya tersembunyi dan bisa dihapuskan jika engkau bicara. Aku kemarin qiyamul laili 20 rakaat. Sudah muncul rasa ujub. Habis semua. Sia-sia. Puasa juga amalan yang tersembunyi. Paham? Ketika saya anak kemarin puasa dan sudah syabik sekali. Ternyata engkau ujub terhadap amal engkau sia-sia. Oleh kerana itu harus iman dan ihtisab. Ihtisab ini artinya engkau tidak bicara sama siapa pun. Aku sudah melakukan ini dan itu. Kenapa? Kerana engkau tidak menunggu dari beliau berterima kasih atau pujian. Ini makna ihtisab. Maka supaya kita menjaga amalan yang tersembunyi ini dan hanya menunggu pahala dari Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Faham? Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kerana kedua amalan ini sangat berat. Puasa menekan syahwat nafsu. Dan qiyamul laili yani ini menghancurkan kerahatan, namanya apa? Kenikmatan badan. Daripada engkau istirahat pada malam hari, engkau berdiri untuk salat, capek sekali untuk salat. Maka kedua amalan ini sangat berat. Supaya keberatan ini sudah muncul melalui lidah, bicara tentang masalah ini akhirnya akan sia-sia, tidak ada pahala, harus iman dan ihtisaban. Masya Allah. Faham? Kemudian, kerana sangat berat, sayang sekali engkau menghabuskan ini dengan riya, engkau harus mengingat diri, harus iman dan ihtisab. Masya Allah. Supaya setelah engkau bekerja lama dari fajar sampai maghrib, engkau puasa, engkau sangat haus, sangat lapar, sangat menekan syahwat nafsu, supaya tidak akan sia-sia, harus engkau mengingat iman dan ihtisaban. Artinya harus engkau mengingat engkau bagaimana memunculkan ikhlas, latihan ikhlas dalam amalan tersebut. Ikhlas itu masuk imanan sama Ikhlas ihtisab. Oh, ihtisab. Dan termasuk juga iman. Karena Iya. ikhlas amalan ini hanya untuk Allah, yang engkau beriman kepada Allah sejati subhanahu wa ta'ala saja. Subhanahu wa ta'ala. Faham? Maka kerana amal ini tersembunyi secara mudah, jika orang berbicara akan dihabuskan. Kemudian kerana kedua amalan ini sangat-sangat berat, faham? Akan sayangnya orang menghabuskan, membuat amal ini sia-sia jika bicara. Kemudian yang ketiga yang sangat penting di sini. Ada lagi saya? Yang ketiga, yaitu pahala yang besar sekali yang dibangun atas dua amalan ini. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Semua dosa sejak engkau lahirkan sampai saat ini dihapuskan. Tapi dosa ini dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Dosa yang besar seharusnya ada taubat khususnya. Taubat khusus. Dosa yang besar harus ada taubat khusus. Kalau dosa kecil, ini termasuk ke dalam ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Jadi khusus untuk dosa kecil saya. Ini khusus dosa kecil. Paham? Apalagi kalau dosa kecil berkaitan orang lain, ini juga tidak termasuk ke dalam ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tidak masuk ke dalam ampunan Allah Jalla. Kenapa? Karena ini hak manusia, harus manusia ini memaafkan engkau baik di dunia maupun di akhirat.
Paham? Kita harus mengetahui ini. Lalu karena ada pahala agung sekali yang dibangun atas kedua amalan ini, Maka harus Halas, ada maka harus kita ada menwujudkan iman keimanan. dan ihtisab. Iman menggerakkan orang untuk beramal. Ihtisab menggerakkan orang untuk beristiqamah dan memurnikan niatnya untuk Allah saja subhanahu wa ta'ala. Itu saling berkaitan lah sih ya. Betul. Imanan sama ihtisaban. Harus. Harusnya. Harus. Karena iman mendorong kita untuk berihtisab, untuk mewujudkan ikhlas. Paham? Karena iman ini ada berapa rukun? Ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada rasul, kepada kitab-kitab yang sebelum kita, kepada qada dan takdir. Paham? Iman kepada Allah, iman kepada uluhiyah Allah. Artinya segala amalan kita hanya untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ikhlas. Iya, iya, iya. Ikhlas. Nah, Masya Allah. wallahu Syekh. a'lam. Lanjut sih. Tafadhal. Jazakumullah khairan sih. Soal berikutnya sih ini tentang masalah apa namanya sih? Ucapan-ucapan yang biasanya apa namanya sih, diucapkan oleh sebagian kaum muslimin untuk kaum muslimin lain. Itu ucapan selamat Ramadan, Ramadan Mubarak. Itu apakah memang apa namanya sih? Apakah memang disyariatkan sih? Atau memang itu suatu hal yang mubah gitu? Nah, Suatu hal yang mubah sehingga ya hukum asalnya ya boleh gitu. Nah. Karena kan memberikan keselamatan, memberikan keberkahan, doa keberkahan. Sehingga ada juga sebagian manusia saya juga ini masuk kepada ini, mereka minta maaf sih nah. sebelum masuk Ramadan sehingga mereka masuk Ramadan dalam kondisi sudah dimaafkan. Nah, ini gimana? Ayo, Mas? bagus sekali soal ini. Dan kita harus tahu bahwasanya Uh-uh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Itulah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kumpulkan. Paham? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Bulan Ramadan ini atau ibadah-ibadah dari Allah Azza wa Jalla ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya. Apalagi bulan seperti bulan Ramadan, musim ibadah, ini termasuk ke dalam bentuk rahmat Allah Azza untuk kita. Allah ini mengampuni dosa kita lalu berikan untuk kita tempat bersinggahan seperti bulan Ramadan agar kita menambil bekal, agar kita mewujudkan taqwa kepada Allah Azza. Ini seluruhnya termasuk ke dalam rahmat Allah dan karunia Allah untuk kita. Maka kita bergembira dengan apa? Dengan ucapan, dengan apapun. Maka hal ini sebenarnya mubah. Mubah sih. Hal ini termasuk ke dalam mubah, bukan ibadah. Oh, bukan ibadah. Bukan ibadah. Kalau saya tidak mengucapkan iya, sama iya. anta, apakah saya berdosa? Iya, iya, iya. Tidak. Tidak. Paham? Taib. Ini termasuk ke dalam apa? Kita karena kita bergembira, karena kita memuliakan bulan Ramadan, supaya kita juga namanya melahirkan di dalam hati generasi yang baru yang kecil. Mereka memuliakan, mengagungkan bulan Ramadan, lalu kita lakukan seperti ini, mengucapkan semoga Allah memberkahi, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah membantu kita untuk kita beribadah, dan ini apa masalah ini? Yeah. Paham? Apa masalah ini? Saya tidak melihat ada nas melarang. Paham? Ada nas yang utama dalam Al-Quran, kita bergembira dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kita bergembira. Paham? Baik. Masalah meminta maaf. Kita saling meminta maaf. Paham? Sebenarnya setiap amalan kebaikan harus didahului oleh taubat dan istighfar. Setiap amalan kebaikan harus didahului oleh taubat dan istighfar. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ketika ada dosa ini seperti ikatan hati, belenggu hati. Dan hati yang bergerak kepada Allah Azza. Paham? Hati yang mendorong engkau untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk membaca Quran. Jika ada ikatan hati di belenggu, maka orang akan berat melaksanakan taat. Rasa berat sekali ketaatan. Merasa berat sekali, tidak merasa kenikmatan salat atau puasa. Merasa berat sekali. Dia kapan Ramadan ini luat. Supaya akan kembali untuk makan, minum secara biasa. Paham? Taib. Kenapa ini semuanya dampak buruk maksiyah? Iya. Lalu taubat ini ada dua jenis. Ada taubat berkaitan engkau dan Allah Azza jika dosa ini di hak Allah Azza. Ada taubat berkaitan manusia, makhluk yang lain. Karena dalam Islam tidak boleh kita menzalimi muslim, kafir, haiwan, serangga. Tidak boleh kita menzalimi siapapun. Tidak boleh kita menzalimi.
kecuali sesuai dengan qisas. Ini bukan kezaliman, tapi ini qisas. Saya menambil hak saya sebagaimana saya dizalimi. Faham? Oleh kerana itu, jika orang beristighfar, bertaubat kepada Allah Jal, juga dia minta maaf dari manusia. Manusia. Faham? Lalu ini termasuk ke dalam apa? Oh, kita meminta maaf jika saya menzalimi, jika saya mengganggu kehormatan engkau, mengriba engkau, ana minta maaf dari engkau juga meminta maaf. Apa masalah ini? Sebenarnya kita seharusnya terlalu lakukan seperti ini. Tidak sekali saja sebelum Ramadan. Oh. Ini yang mungkin ada catatan dalam Iya, saya. iya, iya. Kita selalu wahai Akh Taufik, saya minta maaf ketika saya mengganggu kehormatan engkau, ketika saya mengucapkan sesuatu membuat engkau sedih atau marah, baik di depan engkau atau di belakang engkau, juga engkau minta ini dari saya. Khalas, kita tidak ada masalah di hadapan Allah Azza wa Jal. Ini selalu setiap waktu, Iya, karena selalu. taubat ini namanya wazifatul umur, tugas umur manusia. Selama orang hidup di dunia seharusnya bertaubat, beristighfar. Istighfar. Bayangkan Nabi SAW bertaubat setiap hari minimal ratusan kali. Satu majlis saja mereka menhitung ucapan Nabi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, 70 kali. Satu majelis ya. Satu majlis Nabi SAW bersabda, inni la yughanu ala qalbi, aku terkadang hatiku ada awan hitam atau seperti ini, faham? Maka aku beristighfar kepada Allah Azza 100 kali. Artinya ratusan kali Nabi beristighfar dan bertaubat. Faham? Yang catatan di sini apa? Tidak boleh hanya kita berkaitan ini pada bulan Ramadan. Ramadan. Bahkan kita selalu beristighfar, bertaubat, meminta maaf dari saudara kita yang dekat, meminta ampunan kepada Allah Azza Azza. Kenapa? Karena dosa baik di hak Allah atau hak manusia ini membuat kita lambat di dalam berjalan menuju Allah Azza Jal. Tidak cepat, tidak istiqamas, cepat mundur, cepat malas, maka kita saling beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza Jal, meminta ampunan kepada Allah dan memaafkan kepada saudara kita. Taib sih. Jadi hukum asal berarti bahkan dianjurkan sih kita minta maaf nih sih. Ya. Cuman masalah ini mengkhususkan tadi sih. Ya, yani mohon maaf kalau kita ada suatu salah. Ada arah baik dan ada arah yang tidak baik. Tidak boleh kita menutupi semua. Tapi kita meluruskan Iya, iya, meluruskan iya. fahaman. Orang bikin seperti ini bagus, Bagus. maka tapi yang tidak bagus cukup dengan khusus dengan, hanya mengkhususkan ini pada Allah. Lah, setiap waktu. iya, iya, iya. Karena kalau kita masalah bersama-sama 1 bulan atau 1 tahun Pasti atau ada berapa tahun, pasti ada kesalahan kesalahan antara kita. Iya, iya, iya. Supaya kita tidak membuka jendela dalam hati kepada untuk syaitan, membisik, membuat kita iri dan hasad dan tidak suka dan benci saudara kita, kita harus saling membuka hati, meminta maaf. Ini supaya ini namanya kata Allah Jal, azillatan 'alal mu'minin. Oh, masuk situ sih ya. Wah, pasti azillah 'alal mu'minin. Mereka sikap lemah lembut kepada orang beriman. Faham? Maka kita meminta maaf. Seperti Nabi SAW ketika Abu Zar berkata kepada Bilal, ya ibnas sauda, wahai anak yang ibumu berwarna hitam. Lalu Bilal sedih dan pergi kepada Nabi, menuduh kepada Nabi SAW. Nabi bersabda apa? Innaka mri'un fika jahiliyah. Engkau orang khalas memiliki sifat jahiliyah. Akhlak, sikap ahli jahiliyah. Yaitu al-asabiyah atau yaitu berlebihan untuk berwarna dan ini. Islam tidak membedakan antara warna putih, warna hitam. Tidak ada dalam Islam sama sekali. Ini sifat orang jahiliyah. Orang jahiliyah selalu apa? Ini orang hitam, ini orang putih, orang hitam ini budak. Ini tidak ada dalam Islam. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Zar, innaka mri'un fika jahiliyah. Engkau orang laki-laki yang masih mempunyai sifat orang jahiliyah. Harus engkau membersihkan sifat ini supaya murni Islam. Lalu Abu Zar sedih sekali dan bertaubat, beristighfar. Hanya cukup ini saja? Tidak. Beliau pergi kepada Bilal dan membuat bibirnya ke bumi dan suruh Bilal untuk namanya memijak bibirnya dengan kakinya Bilal radhiyallahu anhu. Supaya lihat sampai bukan hanya berkata aku meminta maaf wahai Bilal, tidak. Beliau membuat kebalannya ke langit, ke bumi, wahai Bilal, buat kaki engkau di atas kepala saya. Karena saya mengganggu kehormatan engkau. Kalau kita terapkan saya di zaman sekarang, berarti lebih afdol kita minta maaf nih telepon mungkin saya, bukan hanya sekedar chat WA. Apa aja, telepon, apa aja. Tidak ada masalah. Kalau sarana tidak ada tentukan dari syariat dengan sarana. Karena chat ini dalam syariat ini sesuai dengan ucapan. Kalau saya chat sesuatu,
ini penggantian apa? Ucapan. Ucapan. Tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam. Oke, Syekh. Nah. Jadi saya udah clear, Syekh. Nah, ini masalah berikutnya, Syekh. Ikhwas sekalian, masalah niat, Syekh. Nah. Jadi niat di Ramadan ini kan 30 hari nih, Syekh. Apakah cukup di awal Ramadan saja kita berniat? Atau kita harus niat setiap hari? Dan bagaimana kalau misalnya seseorang safar, Syekh? Nah. Kalau otomatis dia nggak puasa nih, Syekh. Nah. Nggak puasa. Kemudian apakah ketika dia mau mulai puasa besoknya atau lusanya dia berniat kembali atau kayak mana sebenarnya, Syekh? Baik. Kita seharusnya kembali kepada apa artinya niat. Apa itu niat, Syekh? Ya, karena kalau kita memahami masalah niat ini baik, tidak akan ada bertabrakan untuk masalah ini. Niat artinya gerak hati. Gerak hati. Jika hati ini gerak atau berbuatan hati, paham? Sebelum engkau ada azan, tidak ada niat, betul? Iya, iya, Juga iya. jika ada azan, engkau ingin berdiri Ingin untuk salat. wudu. Wudu, Ini wudu. niat engkau untuk salat. Lalu niat ada dua jenis. Ada gerakan hati untuk melaksanakan ibadah apa aja. Paham? Ini niat. Engkau mustahil menghentikan masalah ini. Karena semua amalan zahir didahului oleh Oleh gerakan niat. hati. Tidak bisa engkau menghentikan masalah ini. Tidak bisa engkau berkata, aku apakah berniat sekali atau 30 atau setiap hari. Ya akhi, engkau tidak bisa menghentikan amalan hati ini. Kenapa? Karena jika engkau sudah ada niat atau sudah engkau bermaksud tidur untuk bangun sebelum zuhur, sebelum fajar, setengah jam sebelum suhur, ini niat untuk puasa. Entah suhur untuk apa? Untuk ini niatmu untuk puasa. Bagaimana engkau bisa menghentikan ini? Iya, iya. Faham, Syekh? Lalu niat ini gerakan hati. Engkau pergi ke masjid untuk wudu, ini niat salat. Ada niat ya. Lalu ini salah satu cabang niat. Cabang yang kedua untuk menentukan ibadah. Ibadah ini fardu atau sunnah. Ibadah ini sunnah qabliyah atau fardu atau sunnah ba'diyah. Untuk menentukan ibadah. Jadi yang pertama tadi menggerakkan, Syekh. Untuk menggerakkan. Ini termasuk niat. Niat ya, Syekh. Menggerakkan hati ini tidak bisa menghentikan ini. Tayyib, engkau bisa sebelum zuhur ada qabliyah masalah 2 rakaat. Allahu Akbar. Khalas. Ini sudah amalan hati. Ini tidak perlu engkau menggerakkan hati untuk aku berniat dengan lidah. Tidak ada amalan lidah sama sekali. Tidak ada hadis sahih maupun dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat mereka berkata, aku berniat untuk puasa besok atau untuk salat zuhur atau untuk salat sunnah. Tidak ada sama sekali. Paham? Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ini amalan berkaitan hati, bukan anggota badan termasuk lidah. Paham? Ini yang kedua. Cabang yang ketiga, niat untuk siapa? Ihtisaban. Amalan saya ini untuk siapa? Kembali kepada siapa? Untuk Allah Azza wa Jal. Maka niat ini ada tiga hal. Alas. 3 masalah lah, Syekh. 3 masalah. Masalah yang pertama, mustahil engkau minatur atau menghentikan amalan hati. Karena setiap amalan didahului oleh amalan hati. Otomatis lah, Syekh. Otomatis. Paham? Jika ada orang menutup pintu, engkau ingin berdiri untuk membuka pintu. Ini niat engkau. Iya. Apakah engkau tunggu, aku berniat untuk membuka pintu. Ini namanya sia-sia. Iya. Paham? Sia-sia. Lalu niat ini tidak bisa engkau menghentikan atau menatur hati untuk menentukan amalan tersebut. Halas, jika sudah ada engkau berdiri untuk ingin melaksanakan amalan tersebut ini. Lalu suhur engkau niat untuk berpuasa. Wudu engkau niat engkau untuk salat. Ini yang pertama. Yang kedua, menentukan amalan tersebut. Amalan ini fardu sunnah, 2 rakaat, 4 rakaat. Paham? Gitu. Kemudian amal ini untuk siapa? Ini yang sangat sulit dalam niat. Lihat semua, lihat syaitan ini auzubillah terlaknat. Syaitan membuat kita sangat sibuk untuk menentukan amalan yang otomatis sudah ada dalam hati. Atau mewujudkan amalan ini sudah otomatis sudah ada. Membuat kita berkelahi dan berdebat dan ini menyesatkan ini dan ini menyesatkan ini karena masalah niat. Kemudian menjauh kita dari dari niat yang paling sulit dan paling penting, yaitu apakah ikhlas atau tidak. Bagaimana kita memunculkan ikhlas. Ini masalah dalam niat. Paham? Lalu syaitan membuat kita berkelahi dalam salah satu arah yang selamat, yang sudah ada cahaya, tidak ada masalah. Kemudian
tambat untuk niat yang sulit sekali, yaitu untuk ikhlas. Amal ini untuk siapa? Dia menjauh kita dari masalah ini. Tak fokus jadinya. Paham? Ini perbuatan syaitan sebenarnya. Maka seharusnya kita faham. Lalu, kita kembali kepada soal puasa. Apakah kita berniat sekali untuk 1 bulan atau setiap hari? Jenis yang pertama dan jenis yang kedua, apakah kita bisa kontrol? Tidak bisa, khalas, otomatis ada. Tapi niat yang ketiga, yaitu ikhlas. Seharusnya setiap waktu kita mewujudkan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini seharusnya setiap waktu. Saya untuk melaksanakan salat, selalu ana dalam salat, di luar salat, setelah salat, aku selalu berpikir, apakah salat ini ikhlas atau tidak? Paham? Syaitan ingin saya berbicara untuk berkata kepada fulan dan fulan, aku sudah melakukan ini, saya bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk diam. Ini semua untuk apa? Untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang paling utama di sisi Allah, ikhlas saya, bukan amalan saya. Oleh karena itu, jika ada niat yang ikhlas tanpa ada amalan, karena ada uzur, maka aku dapat amalan pahala sempurna. Karena itu Nabi bersabda apa? Innamal a'malu min niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Walaupun ketika saya berniat baik, walaupun aku tidak mampu untuk melaksanakan amalan ini, aku dapat pahala. Kata Nabi SAW, dunia ada 4 nafar. Dunia ini ada terbagi atas 4 manusia. Rajul atahu Allahu malan wa ilman. Seorang Allah memberikannya harta dan ilmu. Lalu dia menghabiskan hartanya fi sabilillah dan ilmunya fi sabilillah. Ini yang paling baik. Kedudukan manusia yang paling baik di dunia ini. Kemudian orang lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Seorang Allah tidak memberikannya harta atau ilmu. Namun karena dia tidak mampu belajar, tidak mampu berinfak, dia melihat orang yang pertama ini banyak uang, kemudian menghabiskan hartanya fi sabilillah, banyak ilmu, menyebarkan ilmu. Dia berniat, ya Allah, jika engkau berikan untuk saya harta seperti si fulan, ilmu seperti si fulan, aku melaksanakan amalan seperti si fulan. Kata Rasulullah, keduanya sama dalam pahala. Keduanya sama dengan pahala. Paham? Lalu yang paling penting dalam niat ikhlas. Ikhlas ini seharusnya setiap waktu kita meluruskan. Karena terkadang syaitan ingin memalingkan apa? Hati kita dan perhatian kita dan ikhlas kita. Maka kita selalu apa? Dia menarik, kita menarik. Dia menarik, kita menarik. Dia menarik kita kepada ria, kepada ingin pujian, kepada ingin menyebarkan amalan kita, ingin dunia. Lalu kita juga menarik untuk memurnikannya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka selama dia menarik, kita menarik. Dan dia terus menarik sampai kita mati. Paham? Sampai kita mati. Lalu masalah niat ini seharusnya setiap waktu kita memperbaharui niat kita. Tidak cukup 1 kali, bahkan tidak cukup sehari sekali. Yani masalah engkau fikir, engkau berniat untuk masalah sahur sekarang, berniat untuk besok puasa. Oke. Sedang puasa, tidak boleh engkau memperbaharui niat engkau seharusnya setiap waktu untuk ikhlas. Menjaga sih ya. Karena sedang engkau beramal, mungkin ikhlas ini akan absen, akan hilang, akan kurang, maka engkau harus menguatkannya. Ini filsafat atau mereka berkata apa? Hikmah masalah apa? Niat. Kita harus merincikan seperti ini, kemudian kita harus tahu amalan niat apa atau cabang apa dalam niat yang sangat agung yang kita membiarkannya dan pergi kepada hal yang otomatis akan terjadi dalam hati kita tanpa usaha dari kita. Wallahu a'lam. Simple saya jadinya. Ya Allah ibarat. Itu ikhwah, jawaban-jawabannya sudah dijawab oleh Syekh. Kita lanjut kepada soal berikut, Syekh. Nah, tafadhal. Ini juga masalah yang membuat sebagian kaum muslimin bingung, Syekh. Sebagian asatizah atau mungkin sebagian kaum muslimin berpendapat lebih baik kita banyak khatam. Nah. Ya karena kan manusia kan beda-beda, bisa bahasa Arab, ada yang bisa ada yang nggak bisa. Ada sebagian lagi mengatakan walaupun antum orang awam, tapi tetap antum harus ada tadabbur, harus ada baca tafsir. Nah ini sebaiknya kita perbanyak khatam Syekh tanpa tadabbur atau kita bersamaan baca sekalian tadabbur juga Syekh. Jamil. Taib, juga ini perlu kerincian sedikit. Yaitu Al-Quran
Allah menurunkannya untuk kita menulis di dinding, membuat di halaman dari emas dan perak. Ah, Kita membaca untuk ini saja, atau untuk jadikan Al-Quran ini sebagai manhaj, membentukkan kehidupan kita, batasan untuk kita, syariat untuk kita, tunjuk ya. petunjuk untuk kita. Yang pertama itu, yang kedua, Yang petunjuk, betul, syariat, batasan, mengatur kita, atau hanya untuk membaca kita memberhiaskan pandai baca. ya, ini saja. Yang pertama lah seperti petunjuk. Petunjuk, syariat, untuk mengatur kehidupan kita. Ya, Jika kita selesai Al-Quran di pada bulan Ramadan 60 khatmat. 60. Dan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan. Sekali siang, sekali malam. Kelas. Dan saya tahu kawan saya, Hah? paham, ada 2 kali khatmah di satu hari. Oh, berarti sama kayak Imam Syafi'i. Ada. Paham? Jazakallah khairan wa barakallah. Baik. Jika saya mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dan sangat mencintai Al-Quran, sangat memuliakan Al-Quran, namun Al-Quran ini tidak mempengaruhi saya, tidak menunjukkan saya. Al-Quran seharusnya bukan informasi yang kita membaca, bukan hanya maklumat. Maklumat ini artinya apa? Informasi. Informasi kita menambil seperti buku ini dan buku itu. Bukan. Al-Quran jika berikan berita untuk kita, kisah untuk kita, ini seharusnya membentuk kehidupan kita. Ini manhaj untuk kita. Jika ada berita dari Allah Azza, ini seharusnya ada menubati kesalahan dari kita. Jika ada cerita tentang jiwa manusia, dan langsung jika dia cerita tentang manusia, berikan obat untuk jiwa ini, atau untuk kesalahan ini, atau ini selalu dalam Al-Quran. Al-Quran ini manhaj, membentuk kehidupan manusia. Paham? Orang Khawarij, kata Nabi SAW, sifat mereka sangat rajin untuk membaca Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, jika beliau pergi untuk berdebat bersama mereka, beliau berkata, aku mendengar dawi kadawi nahl min zikrihim wa qira'atin al-Quran. Yani seperti suara libbah. Ribut. Ketika banyak sekali, anda bayangkan suara libbah bagaimana? Ya, Ini ya. suara mereka semua, tidak ada orang berhenti. Membaca Al-Quran terus menerus. Kata Rasulullah, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam hati, mereka tidak paham, tidak mentadabburi, tidak menhayati. Jadi bisa jadi tercelas ya. Pasti tercela. Engkau seperti apa? Seperti orang menutupi mata kemudian membawa cahaya. Untuk siapa cahaya ini? Engkau menutupi mata, cahaya ini untuk siapa? Paham? Ini seperti orang tidak mentadabburi Al-Quran, hanya membaca saja. Oleh karena itu, kewajiban yang utama untuk Al-Quran agar mentadabburi. Ini bukan berkaitan para ulama. Ini para ulama, para orang umum, seluruhnya harus mentadabburi. Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Lidzikr di sini kenapa tidak berkata walaqad yassarna al-Qur'ana untuk siapa yang ingin membaca? Karena zikr mencakup seluruhnya, baca, mentadabburi, menhayati untuk seluruh orang. Al-Quran bukan hanya berkaitan ulama saja. Ya, ada berapa ayat dalam Al-Quran, ada banyak ayat dalam Al-Quran, ini seharusnya orang ulama yang bisa mentadabburi. Tapi ada banyak ayat yang lain, tidak perlu ulama, seperti Qul huwallahu ahad. Apakah orang umum kalau membaca ini atau membaca tafsirnya, dia ini penjelasan dari orang, sudah dia jelas. Sah, Muhammad Rasulullah walladzina ma'hu asyidda' 'alal kuffar. Apakah ini perlu orang ulama yang ilmunya besar, belajar berapa tahun sebelumnya untuk bisa mentadabburi, atau orang umum juga bisa mentadabburi ini? Al-Quran mudah. Mudah ya. Mudah sekali, Allah memudahkan Al-Quran. Siapapun bisa sih. Maka kita harus paham ini, kewajiban yang utama untuk Al-Quran agar kita mentadabburi, agar kita menambil petunjuk, agar Al-Quran ini membentuk perjalanan dan kehidupan dan manhaj kita menuju Allah Ajal. Ini meluruskan kompas hati kita kepada Allah Ajal. Ini tugasnya Al-Quran. Bukan hanya secara apa? Baca saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita kembali kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan, Nabi mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? Dua sih. Bagaimana tahu dua? Apa dalilnya? Yang Nabi bertadarus sama malaikat Jibril.
sekali atau 2 kali lupa nah saya. Gitu. Ah, Ahsant. apa saya? Jibril turun setiap bulan. Setiap bulan Ramadan, setiap Setiap malam. bulan Ramadan. Untuk apa? Membaca? Hah? Untuk mudaras. Mudaras, Yudarisuhul Quran. tadarus ya. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW orang yang paling dermawan, paling bermurah hati. Dan dia paling bermurah hati lagi jika pada bulan Ramadan ketika Jibril turun dan setiap malam dia turun kepada Nabi untuk mudarasah. Mudarasah ini membaca, min hayati, min tadabburi, menjelaskan Al-Quran. Kalau secara baca saja, Nabi tidak perlu. Iya, iya, iya. Alas? Dah hatam juga lah saya. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم sudah Allah Azza Jal yang menjamin ini untuk Nabi صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه أي بيانه للناس خلاص dijamin oleh Allah kok ini tetap dalam hati Nabi tidak perlu baca lagi. Artinya Jibril turun bukan hanya untuk masalah baca satu ayat, apa dalil, apa hikmahnya, apa penjelasannya, apa faham. Lalu ini namanya untuk mentadabbur. Oleh kerana itu ada pengaruh besar sekali dari Al-Quran kepada Nabi pada bulan Ramadan. Jika Nabi lakukan ini bersama Jibril, Nabi sudah jadi yang lebih dermawan daripada angin berhembus. Sallallahu wasallam wa barak alaihi. Faham? Lalu yang paling agung dalam bulan Ramadan kita minta tadabburi. Yang paling agung selain Ramadan kita minta tadabburi. Dan kita minta tadabburi satu ayat lebih utama di sisi Allah daripada kita mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya tanpa tadabbur. خلاص. Kalau qira'atu ayatin bitadabbur khairun min khatmatin bila tadabbur atafaq. Sekiranya seorang membaca satu ayat dengan tadabbur lebih utama daripada khatam Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa tadabbur, tanpa tafakkur. Baik, jika ada bisa menggabungkan silahkan, ini yang sangat. Tapi jika ada orang non-Arab berkata bagaimana saya bisa mentadabburi, bisa membaca tafsir Al-Quran. Ini sangat mudah. Ada banyak aplikasi sekarang dalam Habi. Paham? betul. Ada tafsir Ibn Katsir, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Al-Muyassar. Ada 3 tafsir, minimal 3 tafsir ini yang diterjemahkan, engkau bisa membaca. Iya. Engkau bisa membuat halaqah di setiap masjid. Paham? Walaupun tidak ada ustaz di antara antum, ada seorang bisa membaca ini supaya memutafasir yang lain. Orang di dalam rumah tangga bisa membaca tafsir ini. Satu ayat dari tafsir Al-Muyassar, kemudian tafsir Ibn Katsir, kemudian tafsir As-Sa'di. Biarkan tafsir As-Sa'di terakhir. Kerana dia sangat ringkasan, kemudian sangat ingin membuka banyak makna. Faham? Lalu setelah 2 tafsir ini, menkhatamkan dengan tafsir As-Sa'di. Dan juga ada banyak tafsir yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seperti tafsir At-Tabari, seperti tafsir Al-Qurtubi. Faham? Lalu ikhwani, kita bisa harus mentadabburi. Allah SWT mencela siapa dalam Al-Quran? Mencela orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran. Lihatlah bagaimana ini soal istinkari. Pertanyaan ini Allah meninkari atas orang yang melaksanakan ini. Faham? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka terkunci? Saya takut kita terkunci atau dibelenggu seperti syaitan di dalam Ramadan. Karena bukan yang dibelenggu saja syaitan dari kalangan jin, ada banyak syaitan dari kalangan manusia dibelenggu juga, hatinya dibelenggu karena maksiat dan dosa. Ada orang berkata, kenapa kita di bulan Ramadan masih ada banyak waswas? Ya akhi, ini waswas dari jiwa engkau, bukan dari syaitan. Jangan membuat semua waswas dari syaitan. Karena masih ada jiwa ini sudah menjadi nafsun syaitaniyah. Nafs syaitan, nafs sudah yani diwarnai oleh amalan syaitan. Sudah 11 bulan engkau mengisi nafsu ini dengan maksiat, dengan dosa. Bagaimana engkau masuk bulan Ramadan, engkau tidak mau lanjut, tidak mau. Bagaimana engkau harus lanjut? Karena ini lanjutan hati. Oleh karena itu harus ada break, harus ada istighfar, taubat sebelum Ramadan. Paham? Kita menghadapi Ramadan dengan hati yang sudah bersih, taubat. Allah menghapuskan semua dosa sebelumnya, taubat yang jujur. Kemudian kita selalu memperbaharui taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan kebaikan. Ya, saya berarti kalau gitu, Anda tadi sudah paham saya. Berarti kalau kita meninggalkan tadabbur sama sekali ini sangat tercela. Ini sangat tercela. Sangat dosa. Kalau misalnya saya gini, misalnya Anda bagi waktu saya, misalnya
pagi ini untuk tadabbur misalnya. Nanti pas tarawih tilawah. Tidak ada masalah. Tidak Bagus. masalah sih. Bagus sekali. Di malam untuk membaca. Iya, iya, Dibagi iya. atau di siang untuk mentadabburi. Tadabburi. Atau Kalau di, mentadabburi setiap hari, yani masalah ada orang berkata ana mau baca satu hari satu juz. Oke, baca ini satu juz malam. Heeh, Di siang pagi. satu rubah saja. Namanya apa di sini rubah? Satu rubuk sekitar seperempat Yang dua halaman dua masalah. halaman, Satu dua halaman halaman. Faham? Satu halaman engkau mentadabburi membaca dari buku-buku yang berbeda supaya faham maknanya. Faham? Setelah engkau membaca tafsir ini, engkau harus mentadabburi, mendalami lagi dengan kemampuan engkau. Pasti Allah berikan petunjuk untuk engkau Doa juga dari lah sih. ayat-ayat tersebut. Doa juga lah. Bayangkan Al-Quran ini seperti apa? Pohon besar. Ada banyak buah, tapi buah ini tinggi sekali. Iya, iya, iya. Supaya engkau dapat kenikmatannya dan kelezatannya dan makan dari buah ini, harus engkau menggerakkan kuat sekali pohon ini. Paham? Menggerakkan artinya apa? Mentadabburi Tadabburi. Al-Quran. Semakin engkau mendalami, menggerakkannya secara keras sekali, semakin ada banyak buah terjatuh untuk engkau. Allah. Maka bacaan saja sangat tersilap. Walaupun dapat pahala, tapi kenapa tidak tersilap? Karena ada banyak perintah, ada banyak makna yang engkau tidak mendapatinya. Tersilap. Ibarat berarti dia masuk Asli Ramadan. ada banyak penyakit jiwa yang ada obatnya, seperti orang ambil obat kemudian buat di lemari, ambil obat dari apotek, ambil dari lemari. Ya, obat ini bukan disimpan untuk dimakan. Iya, iya, itu dikonsumsi saya. Ya, Iya. tapi dia tidak. Bacaan saja tidak boleh. Karena bacaan ini salah satu tangga untuk mentadabburi, untuk memahami, untuk menhayati. Tapi orang hanya berdiri atau berhenti atas masalah bacaan saja, pasti banyak dosa dan maksiat, dan ini termasuk ke dalam golongan orang yang Al-Quran milaknatinya. Karena ada banyak penyakit yang tercela dalam Al-Quran, dan dia membaca celaan ini atau laknat ini, dan dia sudah kena penyakit ini atau celaan ini. Artinya dia mencela dirinya. Dia mencela seperti orang makan riba. Iya. Seperti orang memusuhi Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Ada banyak celaan untuk mereka dalam Al-Quran, betul? Iya. Dia membaca Dibaca. celaan untuk dirinya sendiri. Ini makna Al-Quran milaknatinya. Walayat. Masya Allah sih. Jadi itu mungkin jawabannya ikhwah sekalian. Nah. Lanjut sih. Banyak juga tersebar sih. Ini ada sebagian ikhwah bertanya. Banyak tersebar bahwa salaf dahulu mereka ketika bulan Ramadan mereka itu memberhentikan, terutama ulamanya sih, menghentikan majelis mereka, Nah. majelis ilmu mereka. Sehingga mereka hanya fokus untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran atau tadabbur saja. Nah, apakah menghentikan belajar ini sih atau mengajar itu khusus untuk ulama atau juga orang awam juga nggak boleh ikut kajian ilmu gitu? Jamil. Soal jamil jiddan. Jadi manusia fokus, baik ulama, baik awam, fokus Quran saja. Nggak usah majelis ilmu, nggak usah. Jamil. Al-mizanul akbar lil khairi wa syarr huwa rasul. Timbangan yang besar untuk kita, untuk menimbang kebaikan atau keburukan hanya Rasulullah saja. Oke? Ketika sebagian para salafus salih mereka masalah namanya meninggalkan majlis ilmu untuk hanya duduk di rumah untuk mengkhatamkan atau mentadabburi Al-Quran, ini perbuatan mereka. Kenapa mereka berbuat ini, memilih ini? Karena sebelumnya langsung setiap hari sebelumnya mereka di dalam belajaran, mengajar mereka di majlis ilmu sudah cukup. Oh gitu sih, ya. Lalu mereka merasa ini bulan ini untuk mereka i'tikaf saja, untuk hati mereka. Lalu masing-masing mencari obatnya sendiri. Ya. Lalu mereka dalam 11 bulan, setiap hari, setiap malam dalam masalah najar ilmu, bukan satu majlis, mungkin ada 7 majlis, ada 12 majlis, 12 majlis dari fajar sampai maghrib, bahkan mungkin sampai isya. Faham? Lalu mereka ini bernafas. Lalu nafas mereka diambil di mana? Di bulan Ramadan. Khalas, berhenti. Tayyib, sekarang mana majlis ilmu? Mana orang umum yang duduk di majlis ilmu? Jarang-jarang sih.
Bahkan orang yang sudah naji terkadang merasa sulit sekali kalau dia duduk di majelis ilmu 3 kali seminggu, dia merasa puas sekali, sudah kinian. Halas, apa ini sih? Iya. Obat ini, obat mereka zaman salafus salih, ini beda sama obat kita sekarang. Sekarang tersebarnya kebodohan. Sedikitnya majelis-majelis ilmu, sedikitnya para ulama. Kalau para ulama pada bulan ini yang sangat agung, yang hati terbuka, yang ada kemudahan dari Allah Azza wa Jal, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan santai dibelenggu, ada kemudahan dalam amalan kebaikan, engkau berkata, aku hanya duduk untuk diri saya sendiri. Ini salah, ini khianat amanat. Karena engkau sekarang sebagai obat untuk manusia ini. Dokter, mereka, hati mereka terbuka pada waktu ini. Bagaimana engkau meninggalkan mereka? Karena sebelumnya mereka tidak sibuk dengan ilmu, hanya mereka sibuk dengan dunia, masih ada banyak penyakit hati, masih banyak kesalahan dalam ibadah. Ini yang memotivasi mereka untuk bertaqarrub kepada Allah Azza Jalla. Maka janganlah engkau menambil perbuatan sebagian salaf, bukan seluruhnya, sebagian salaf seperti dalil nas wahyu dari Allah. Ini pilihan mereka, pendapat mereka sendiri, tidak ada dalil bagi ini sama sekali. Bahkan Nabi setiap hari ada majlis ilmu. Ramadan sih. Ya, Jibril alaihissalam. Oh iya. Jibril alaihissalam turun bersama Nabi setiap malam untuk majlis ilmu. Ini bersama Jibril. Tapi bersama para sahabat pasti ada. Apakah Nabi SAW menambil ilmu dari Jibril tidak berikan kepada para sahabat? Pasti. Maka perbuatan para salaf harus dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Karena al-mizanil akbar Rasulullah. Timbanan yang besar Rasulullah SAW. Maka sebagian salaf melakukan ini tidak ada masalah karena mereka melihat ini bagus untuk mereka, bagus sesuai dengan masa mereka. Paham? Para penuntut ilmu sudah puas 11 bulan, mereka ini bulan ini untuk diri mereka sendiri. Kalau kita tidak boleh kita sama sekali menambil pendapat ini di sekarang. Sekarang sedikitnya majlis ilmu, sedikitnya orang hadir majlis ilmu di 11 bulan. Kalau pada bulan Ramadan mereka hadir, hati mereka terbuka, bagaimana engkau meninggalkan mereka? Ini termasuk khianat untuk umat. Wallahu a'lam. Allah ibadah. Barakallahu fikum, Syekh. Ini masih banyak pertanyaan lagi, Syekh. Lanjut, Syekh. Fadhal, Syekh. Oke, Syekh. Kita masuk ke masalah salat tarawih dulu, Syekh. Nah. Sebenarnya apa hukum salat tarawih ini, Syekh? Karena kita tahu bersama bahwasanya Nabi tidak pernah salat tarawih 1 bulan full. Kecuali ini hanya sunnahnya sahabat Umar. Nah, jadi apakah yang lebih afdol itu orang sholat bersama jamaah atau di rumah sih? Nah, maksud engkau hukum salat jamaah tarawih? Iya, salat tarawih saya berjamaah. Ya. Karena salat tarawih umuman, secara umum ini hukumnya sunnah. Secara umum. Mustahab, dianjurkan. Ya, bukan wajib. Okay. Tapi lebih dianjurkan pada bulan Ramadan. Qiyamul lail lah ya. Ya, qiyamul lail. Karena tarawih satu nama untuk qiyamul laili, satu nama untuk tahajud. Tidak ada perbedaan antara 3 nama ini. Tahajud, qiyamul laili, tarawih, ini semuanya satu nama untuk satu ibadah. 3 nama untuk satu ibadah. Taib. Hukumnya secara umum mustahab, dianjurkan. Ini ijma' antara para ulama. Alas, dan balin dianjurkan lagi ketika pada bulan Ramadan. Taib. Apa lebih afdal, kita salat tarawih ini jamaah atau tidak? Kita kembali kepada Nabi SAW. Apakah Nabi pernah salat tarawih jamaah? Pernah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa tidak keluar lagi untuk salat jamaah? Karena ada hikmah di sini. Alasan saya. Ada alasan. Apa alasannya? Nabi takut diwajibkan atas umat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali, ini salah satu hal yang membuat kita mencintai Nabi. Nabi tidak ingin memberatkan atas umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Nabi meninggalkan salah satu hal yang baik. Alas, karena beliau khawatir akan diwajibkan atas umatnya. Dia ingin melakukannya tapi meninggalkannya supaya tidak diwajibkan. Seperti salat tarawih jamaah. Paham? Baik. Nabi sudah pernah 3 kali. Artinya Nabi mensyariatkan untuk kita untuk jamaah. Mensyariatkan untuk boleh salat jamaah. Dan juga mensyariatkan untuk boleh salat sendiri. Ini keduanya perbuatan Nabi SAW. Oke? Baik. Di zaman Abu Bakar, mereka sangat sibuk untuk jihad, untuk untuk perang murtadin dan perang orang di luar Jazirah Arab, maka sangat sibuk. Di zaman Umar,
beliau melihat ada sebagian jamaah di sini imam, ada satu imam untuk mereka, sebagian jamaah imam. Beliau kata, kenapa kita tidak menumpulkan semua di atas satu imam? Imam. Lalu hari berikutnya langsung menumpulkan semua jamaah di masjid di satu imam. Lalu masjid sudah penuh. Lalu Umar sangat menakjubkan karena ini sudah ada contoh dari perbuatan Nabi dahulu. Nabi sudah pernah 3 kali. Iya, iya. Paham? Lalu beliau menghidupkan salah satu sunnah yang sudah dibiarkan oleh Nabi. orang sebelumnya. Oh, Paham? Lalu perbuatan Umar ini tidak bid'ah. Karena walaupun Nabi tidak melaksanakannya, dan Umar melaksanakan hal seperti ini, sudah ada ijma' dari para sahabat mereka. oh iya. Diam dan setuju. Ya. Kemudian Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai ar-rasyidin madina ba'di. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah orang khulafa ar-rasyidin setelahku. Artinya walaupun supaya ada orang berkata bahwa Umar bikin salah satu hal yang baru. Tidak pernah Nabi melakukannya. Dusta. Umar melaksanakan hal yang Nabi sudah melakukannya. Dan Umar sebagai khalifah Rashid, خلاص, walaupun melakukan salah satu hal yang tidak ada contoh sebelumnya, kita harus mengikuti Umar karena ini namanya sunnah taqririyah. Nabi sudah pernah mengucapkannya, kemudian Nabi setuju terhadapnya, paham? Mengucapkan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai ar-rasyidin. Paham? Yang penting di sini, apa lebih baik? Kita salat jamaah atau salat sendiri? Yang lebih baik tergantung orang masing-masing. Hati engkau lebih hadir mana? Engkau lebih rajin di mana? Kalau di rumah mas-malasan, Harus jamaah. Lebih baik pada kondisi ini dalam jamaah. ya. Taib, kalau orang merasa kalau dia sendiri baca banyak, sujud lama, rukuk lama, doa lama, lebih rajin kalau dia sendirian. Lebih baik baginya salat sendiri. Paham? Dan subhanallah, para ulama a'immah, karena ini masalah juga tidak ada nas berkata mana lebih baik. Para ulama masing-masing memberikan apa? Memberikan penjelasan untuk ini. Imam Ahmad ditanya, wahai imam, mana lebih baik salat jamaah sendiri atau sama jamaah? Salat tarawih jamaah atau sendiri? Kata beliau jamaah. Kata beliau jamaah. Kata beliau, wahai imam, sampai akhir? Kata sampai akhir. Kata beliau, wahai imam, imam tarawih ini salat 3 rakaat dengan 1 tasyahud yang terakhir. Ya, Paham? terus ya. Masalah mazhabnya Imam Ahmad, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Paham? Artinya berbeda sama pendapat Ahmad. Kata beliau, tetap sama imam. Oh. Kata beliau, wahai imam, imam tarawih ini kunut dengan keras. Kata beliau, salat sama imam. Ini semuanya pendapat berbeda sama pendapat Ahmad. Yaitu kunut dengan keras, lama, dalam kunut, faham? Kata beliau, tetap sama imam. Kata beliau, yang tanya ini kepada Ahmad, dan saya melihat Imam Ahmad sering salat imam dari awal sampai akhir. Ini pendapat siapa? Al-Imam Ahmad. Tapi pendapatnya Malik. Malik sebelum Ahmad. Pendapatnya Malik. Imam Malik ditanya, mana lebih baik? Salat sama tarawih sama jamaah atau sama sendiri? Kata beliau, saya melihat Rabi'ah, ini gurunya Malik, dan fulan, guru-gurunya Malik, kata beliau, saya melihat mereka salat sendiri. Dan saya milih ini. Saya milih salat sendiri. Lebih bagus untuk saya. Faham? Maka ya ikhwani, karena tidak ada nas berkata mana yang lebih baik. Karena Nabi sudah pernah melakukan keduanya. Maka kebaikan ini, yang lebih baik ini tergantung kondisi saya. Apakah saya rajin atau malas. Paham? Apakah kalau saya sendiri rajin, lebih bagus untuk saya sendiri. Kalau saya malas, mungkin sendiri akan malas, akan cepat futur, dan ini lebih bagus sama jamaah. Wallahu a'lam. Jadi kedua-duanya bagus lah saya. Iya, betul. Tergantung ke Kondisi kita. Masing-masing lagi. Betul. Apa lagi saya? Tadi masalah tempat saya ngebahas masalah kunut saya. Jadi sebagian kaum muslimin mereka mengambil pendapat imam ini sehingga melazimkan atau mewajibkan kepada jemaah dan para imam itu untuk kunut dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah. Masjid lain mengambil pendapat imam lain, mereka mengatakan mulai dari pertengahan Ramadan. Nah. Ada juga yang mengatakan 10 Ramadan. Nah. Dan juga Anda pernah dengar saya ada yang mengatakan juga hadisnya juga diperselisihkan pendapat apakah sahih atau tidaknya. Nah, maka
apa sikap kita sih atau apa sebenarnya hukum kunut ini sih? Nah, baik. Sih. Ini maksud kunut witir, Ya kunut witir sih, nah kunut bukan witir, kunut fajr. bukan kunut fajar. Masalah kunut witir, tidak ada satu hadis pun sahih dari Nabi SAW beliau pernah kunut dalam witir sama sekali. Termasuk hadis Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW telah menazarkan kepada saya salah satu doa, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa qini wasrif anni syarra ma qadait. Ada salah satu tambahan dari salah satu perawi namanya Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau menambah di sini, aquluhu fi qunutul witr. Doa ini aku mengucapkannya pada qunut witr. Namun diselisih oleh Al-Imam Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri meriwayatkan riwayat ini tanpa ada qunut witr. Dan Sufyan As-Sawri kata Al-Imam Ibn Hibban, beliau lebih hafal daripada 100 seperti Abu Ishaq As-Sabi'i. Masya Allah. خلاص. Dan banyak para ulama, banyak para muhaddisin mentad'ifkan tambahan Abu Ishaq As-Sabi'i yang berkata, aku menatakannya pada qunut witr. Maka orang sekarang yang menggunakan doa ini dalam qunut witr, mereka bersandar atas tambahan Abu Ishaq As-Sabi'i yang para muhaddisin, mayoritas para muhaddisin mentad'ifkannya, berkata tambahan ini syaz, artinya salah. Paham? Baik. Ada juga banyak riwayat dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Hurairah berkata Nabi SAW pernah melaksanakan qunut dalam witir. Tapi semua hadis ini sangat lemah, bukan lemah saja, sangat lemah. Dan hadis-hadis yang sahih dalam witir Nabi SAW tidak ada sama sekali qunut dalamnya, tidak ada sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, banyak hadis tidak ada qunut sama sekali dari Nabi SAW. Baik. Yang bersandar atas qunut ini pada 1 bulan sempurna, paham? Mereka bersandar atas qunut fajar. Dan mereka menqiyaskan witir nafilah, karena witir ini nafilah, atas fardu. Ketika boleh di fardu, boleh di nafilah. Lalu mereka qunut di semua. Ini salah satu pendapat. Kita harus menghormati pendapat mereka, walaupun kita menyelisih pendapat mereka. Oke? Baik, pendapat yang lain, artinya ketika saya masuk ke dalam masjid, mereka melaksanakan qunut dalam witir, Anda harus mengikuti mereka. Tidak boleh menyelisih mereka. Walaupun pendapat saya beda sama mereka. Kenapa? Karena ini masalah khilaf. Masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Baik. Ini yang pertama. Yang berkata di tengah Ramadan atau di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, mereka bersandar atas salah satu riwayat dari Al-Imam Az-Zuhri. Di riwayat Imam Az-Zuhri ini ada berapa murid Imam Az-Zuhri, seperti Yunus ibn Yazid Al-Aili, seperti Uqail ibn Yazid Al-Aili, seperti Ma'mar, seperti Sufyan ibn Uyainah, seperti Malik ibn Anas. Ada banyak, hampir 6 atau 7 perawi muridnya Imam Az-Zuhri. Yaitu Umar radhiyallahu anhu menumpulkan ahli masjid di belakang satu imam, dan di akhir Ramadan, di setengah Ramadan atau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, imam ini qunut, Allahumma la'anil fajara wal mujrimin, ya Allah laknatilah orang fajir, orang mujrim, orang kafir. Paham? Ini tambahan dari satu murid Al-Imam Az-Zuhri. Bukan 6 orang itu. Bukan 6 orang. Tambahan dari satu orang saja, yaitu apa? Yunus bin Yazid Al-Aili. Halas? Dia orang siqah. Tapi Imam Ahmad berkata lahu munkarat an Az-Zuhri. Dia meriwayatkan secara hadis-hadis secara sendiri dari Imam Az-Zuhri. Hadis ini sebagian yang munkar. Baik. Dan sudah diselisihi oleh siapa? Oleh murid yang lain yang lebih siqah, lebih dipercaya hafalnya pada Imam Az-Zuhri. Seperti siapa? Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Ma'mar bin Rashid, Uqail bin Yazid Al-Aili. Banyak berarti sih? Banyak. Mereka tidak menambah masalah ini, yaitu mereka berlaknat dalam qunut witir di sebelum akhir atau setengah Ramadan terakhir. Lalu ini tambahan diriwayat oleh satu murid dari Al-Zuhri, sedangkan ada hampir 5 atau 6 murid yang lain tidak menambah ini sama sekali. Lalu para ulama hadis berkata tambahan ini syaz, salah. Ada yang mengikuti ini karena dia mentasihkan ini. Karena sebagian fuqaha mereka tidak melihat hadis syaz ini dhaif. Berkata ini tambahan orang siqah diterima secara langsung. Ini pasti keliru, ini salah dalam ilmu hadis. Namun ini ijtihad mereka. Dan mereka mengamalkan ini terserah. Walaupun pendapat saya berbeda sama ini.
Paham? Tapi apa pendapat saya? Tidak ada kunut witir dari Nabi SAW sama sekali. Tidak ada kunut witir dari para sahabat sama sekali. Ada riwayat dari sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak sahih. Tapi tidak sah. Tidak sahih juga. Ada dari Abdullah bin Abbas, tapi tidak sah. Paham? Saya punya karya ilmiah tentang kunut witir saja. Ada bukunya saya. Ada buku dan dia ada di Telegram. Orang siapa yang ingin membaca buku ini, ingin membaca dalil-dalilnya, tapi dengan bahasa Arab. Silahkan membaca, ada insyaAllah gratis, online insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Allah ibarak. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman ya masalah witir. Semoga sudah menjawab pertanyaan kita semua. Lanjut saya. Fadal, Syekh. Udah mau. Ya, ya. Oke. Mungkin nih terakhir dulu saya untuk masalah i'tikaf dengan masalah safar. Nanti mungkin di podcast berikutnya saya. Ya, jadi terakhir tentang masalah sholat malam lagi saya. Jadi sebagian berpendapat saya terutama di akhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagian masjid itu mengadakan qiyamul lail. Nah, mereka berpendapat kalau mau qiyamul lail nggak boleh tarawih. Jadi siapa yang sudah tarawih ya udah nggak perlu lagi, nggak boleh, bahkan mereka mengatakan nggak boleh, ya nggak boleh lagi mereka qiyamul lail, udah tarawih aja. Nah, ini bagus sekali ini juga. Kita harus kembali dari awal, dari nol masalah ini. Apakah ada perbedaan antara qiyamul lail dan tarawih dan tahajud? Iya, tadi. Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Semuanya nama berbeda untuk satu ibadah. Satu ibadah ini apa? Ibadah pada malam hari. Habis Isya sampai Fajar. Di antaranya ibadah apapun, termasuk salat, zikir, baca Quran, sedekah, silaturahim, ibadah apapun, menyebarkan ilmu, seluruh ini termasuk ke dalam apa? Tahajud, qiyamul lail, salat malam, ibadah, semuanya ini termasuk ke dalam. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang salat masalan 11 rakaat pada awal malam dan 11 rakaat di akhir malam, atau 10 rakaat di akhir malam, atau 10 di awal, 11 di akhir, atau 30 di awal masalan dan 1 di akhir. Paham? Ya, yang membagi salatnya ini apakah sah atau tidak? Paham? Kita harus tahu bahwasannya ada khilaf antara ulama di apakah salat malam ini ditentukan dengan pelanan yang tertentu jumlah tertentu saya atau tidak. Ada sebagian ulama berkata qiyamul lail ini 21 rakaat atau 23 rakaat. Ada berkata, dan ini pendapat Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad dan sebagian ulama. Ada sebagian yang lain seperti Malik berkata 43 rakaat atau 33 rakaat, ana lupa sekarang. Ya, antara 30 sampai 40 ya. Iya, ini pendapatnya Al-Imam Malik. Ada pendapat yang lain berkata 11 rakaat saja, tidak boleh ditambahkan. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Mubakafuri di Tuhfatul Ahwazi, pendapatnya Al-Imam As-San'ani di Subul Salam, pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mereka keras sekali dalam pendapat ini. Paham? Artinya ada khilaf antara masalah jumlah qiyamul lail. Kenapa? Karena ada banyak dalil untuk mereka semua. Iya. Ada dalil, masalah bukan masalah dengan hawa nafsu. Ini semuanya ulama Ahlus Sunnah. Dan semuanya imam-imam terbesar. Bukan masalah imam ini menambil pendapat sendiri, bukan. Dia ada dalil yang dia bersandar. Paham? Yani dalil orang berkata 11 hadis Aisyah. Nabi tidak menambah pada Ramadan atau selain Ramadan dari 11 rakaat. Taib, ada hadis juga riwayat Al-Bukhari, hadis Ibn Abbas, dia berkata aku pernah salat qiyamul lail bersama Nabi 13 rakaat. Artinya Nabi pernah tambah. Tapi Aisyah meriwayatkan apa yang sudah dia melihat. Apakah Nabi setiap malam tidur sama Aisyah? Tidak. Nabi punya berapa istri? Iya. Bersebelas istri, sah? Iya. Taib, artinya Aisyah melihat setiap 10 malam melihat sekali. Iya. Boleh jadi malam yang lain karena Abdullah bin Abbas pernah tidur bersama Nabi SAW bersama tantinya, paham? Yaitu istri Nabi SAW, lalu beliau menambah 13 rakaat. Dan hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Paham? Lalu sebagian sahabat juga ada
Ada riwayat banyak. Hadis di dalam kitab Qiyamul Lail Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dia berkata sebagian sahabat salat 23 rakaat, ada 21 rakaat, ada 13 rakaat. Lalu ini khilaf. Ini masalah ijtihadiyah, ada dalil. Maka ketika saya berkata, oh hanya 11 rakaat, ya akhi, ini untuk pendapat untuk kamu sendiri. Tidak boleh engkau mewajibkan dan memaksa jamaah atau para muslimin yang ingin bertaqarrub kepada Allah. Artinya kalau ada orang salat 13 rakaat, engkau berkata dia orang ahli bid'ah dan berdosa? Tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena ada dalil untuk mereka. Engkau menuatkan pendapat Aisyah, khalas, tetap atas ini untuk dirimu sendiri. Jika engkau ditanya, silahkan munculkan jawab sesuai dengan pendapat engkau. Tapi tidak boleh engkau memaksa orang untuk harus melihat syariat sesuai dengan pendapat engkau. Ini namanya berlebihan, kebodohan dalam masalah ini. Paham? Dari siapapun harus ditolak. Karena kita namanya Allah tidak menciptakan kita untuk kita menyerahkan akal kita untuk siapapun, tidak. Untuk dalil saja, tunduk untuk dalil. Paham? Maka ada orang membagi salat qiyamul laili, ada sebagian di awal malam, ada sebagian di akhir malam. Silahkan. Nabi pernah melakukan ini sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menambil pendapat lebih dari 11 rakaat. Silahkan. Mau 13, mau 17, mau, karena ini nafilah. Nafilah, ya. Ya, mau 15, mau 31, mau 101, silahkan. Tidak terbatas lah saya. Ada pendapat yang berkata ini. Oh, iya. Maka silahkan. Paham? Lalu Al-Imam Ibn Taimiyah ada yani khulasah, ringkasan masalah ini sangat-sangat bagus. Kata beliau, sebagian para salafus salih melihat ada 13 rakaat. Sebagian yang lain berkata 11 rakaat. Sebagian yang lain berkata 23 rakaat. Sebagian yang lain berkata 33 rakaat. Paham? Dan semuanya ada dalil. Kata beliau, ada yang memperhatikan panjangnya dan keindahannya, lalu mereka hanya 11 rakaat saja. Ada yang memperhatikan jumlahnya tanpa panjang bacaannya atau lalu mereka menambah rakaatnya. Kata beliau, wa kullu dzalika hasan. Dan semua ini baik. Karena ada dalil untuk masing-masing. Paham? Lalu tidak boleh kita keras atau memaksa satu jamaat kita harus ada 11 rakaat, yang tambah ini akan, ya akhi, ambil salah satu pendapat sesuai dengan dalil yang kuat di mata engkau, kemudian tidak boleh engkau memaksa orang atau menyesatkan orang karena mereka menambil pendapat yang lain. Tapi ketika engkau ditanya tentang pendapat engkau, wajib engkau menjelaskan semua pendapat, kemudian berkata yang kuat menurut saya begini. Ini wallahu a'lam. Artinya kita kembali kepada jawaban, jika ada orang membagi salat qiyamul laili atau tarawih atau tahajud, silakan namanya apapun yang engkau mau. Paham? Salat malam, masalah sebagian di awal, sebagian di akhir, bangun jam 1, paham? Dua-duanya juga boleh sih. Atau apa? Atau dua-duanya juga boleh. Artinya? Dia salat tarawih juga, qiyamul lail juga gitu. Ya akhi, ana berkata apa? Tidak ada perbedaan antara qiyamul lail dan tarawih. Semuanya nama untuk satu ibadah. Ada orang ini membagi 11 rakaat di sini, 10 rakaat di sini, atau 5 rakaat di sini, 6 rakaat di sini. Silahkan. Tidak ada masalah. Kalau untuk witirnya sih, misalnya dia witir bisa di awal malam, kemudian salah satu salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa di akhir malam, lebih bagus di akhir malam. Oke sih. Semua ini disebut atas dari Nabi SAW. Nabi sudah pernah melakukan semuanya. Jadi nggak harus witir di akhir sih ya? Tidak harus. Yang penting ada witir. Lebih afdal di akhir. Lebih afdal ya. Tapi kalau engkau tidak meyakini engkau akan bangun, salat sebelum tidur. Kalau bangun setelah itu, silakan salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tanpa witir lagi. Tanpa witir, karena satu witir saja pada satu malam. Ini wallahu a'lam. Kemudian saya ingin juga ada tambahan yang penting. Apa itu sih? Yaitu Nabi SAW pada 10 hari terakhir, Nabi sangat rajin untuk beribadah. Kata Aisyah ketika 10 hari terakhir masuk, Nabi SAW membangun keluarganya, kemudian beliau namanya syaddal mizar, mengencangkan tali, artinya beliau tidak ada jima' sama istrinya pada malam hari sama sekali. Kemudian beliau sangat rajin untuk ibadah dan membangunkan keluarganya, istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Alas, artinya apa? Lebih sungguh untuk beribadah. Ketika ada orang berkata, ana mau salat masalan dari Isya sampai masalan jam 12, kemudian tidur 1 atau 2 jam, kemudian bangun jam 1 sampai jam 4 sebelum sahur, silakan. Karena ini sunnah. Sunnah kita sangat rajin untuk beribadah.
Engkau melihat 11 rakaat saja, oke, mau minta akhirkan ini, mau tidur setelah Isya. Bangun jam 12, salat dari jam 12 sampai jam 4 atau setengah 5, silakan. Yang penting kita harus beribadah, Salat rajin dalam beribadah. Salat 11, 13, mau 17, mau 21, 23, faham? Silahkan, karena ini namanya nafilah. Yang penting mungkin bagaimana kualitas salatnya sih, itu mungkin Ya, dan kehadiran hati. kehadiran hati. Ya, Allah. Nah, Syekh, karena juga waktu terbatas sih. ya, Azan sih. nah. Kita cukupkan sampai di sini, ikhwah. Semoga apa yang kita bahas bersama Syekh tadi bermanfaat dan bisa menjawab banyak pertanyaan yang mungkin menjadi pikiran bagi sebagian ikhwah sekalian. Lebih dan kurang, Ana sebagai host mohon maaf, dan juga Syekh, semoga kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Syekh.